Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sinta dengan NIM 856654289. Saya dari program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial online mata kuliah Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang sejarah proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sekian perkenalan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. Latar belakang lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dalam konteks perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Jepang pada tahun 1945. Pada masa itu, Jepang yang menduduki Indonesia sejak 1942 mulai kehilangan kekuatan akibat Perang Dunia II. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk propaganda, Jepang membentuk badan-badan yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Proses ini melibatkan 3 lembaga utama, BPUPKI, dan Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut uraian rinci prosesnya berdasarkan fakta sejarah yang terdokumentasi. 1. Peran BPUPKI. Pembentukan BPUPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang pada 1 Maret 1945. Lembaga ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajimanudiningrat dengan anggota sekitar 62 orang, termasuk tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Adapun terjadi 2 sidang. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini diadakan di Gedung Syosanggi-in, sekarang Gedung Pancasila, Jakarta. Pembahasannya fokus pada dasar negara. Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila yang terinspirasi dari nilai-nilai kebangsaan, agama, dan sosial. Namun sidang ini belum menghasilkan rumusan final karena perdebatan panjang terutama antar kelompok nasionalis seluler dan Islam. Sidang kedua pada 10-16 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada 11 Juli dibentuk Panitia 9 yang dipimpin Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945, meskipun tanggalnya sering dikaitkan dengan sidang ini. Kontribusi BPUPKI. BPUPKI berhasil merumuskan konsep awal Pancasila melalui Piagam Jakarta. Meskipun belum final, lembaga ini dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI karena Jepang semakin lemah. 2. Piagam Jakarta sebagai rumusan awal Pancasila. Pembentukan Piagam Jakarta adalah dokumen yang disusun oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Berdasarkan tugas dari BPUPKI, dokumen ini dikenal sebagai Piagam Jakarta karena ditandatangani di Jakarta. Isi Piagam Jakarta berisi rumusan Pancasila dengan 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, ada tambahan pada sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, terutama dari kelompok seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang meminta jaminan syariat Islam. Peran dan kontroversi. Piagam Jakarta menjadi dasar awal Pancasila, tetapi rumusan ini bersifat sementara. Pada sidang BPUPKI kedua, ada perdebatan sengit. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta ingin Pancasila sebagai dasar negara inklusif, sementara kelompok Islam ingin penegasan syariat. Akhirnya Piagam Jakarta disetujui sebagai bagian dari rancangan undang-undang, tetapi tidak final karena proses kemerdekaan berjalan cepat. Transisi ke Pancasila final. Piagam Jakarta tidak langsung menjadi Pancasila resmi pada 18 Agustus 1945 saat PPKI bersidang.
frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dihapus untuk menjaga persatuan nasional, terutama karena ada kekhawatiran bahwa itu akan menyinggung kelompok non-muslim dan memicu perpecahan di tengah proklamasi kemerdekaan. 3. Peran PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan PPKI dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI. Lembaga ini lebih kecil dengan 21 anggota, dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Tugasnya adalah meresmikan kemerdekaan dan mengesahkan undang-undang. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Sidang ini diadakan di Rumah Soekarno, sekarang Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pada hari itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 pagi. PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 yang mencakup Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaannya. Perubahan kunci frasa tentang syariat Islam dihapus dari Piagam Jakarta, sehingga Pancasila menjadi 5 sila tanpa tambahan. Ini dilakukan atas usul Hatta untuk menghindari konflik internal dengan persetujuan tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo. Pengesahan Pancasila. Pancasila secara resmi menjadi dasar negara melalui UUD 1945 yang disahkan PPKI. Rumusannya tetap seperti di Piagam Jakarta tetapi tanpa klausul syariat Islam. PPKI juga membentuk struktur pemerintah awal seperti Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Kontribusi PPKI. PPKI menyelesaikan proses yang dimulai BPUPKI dengan mengubah Piagam Jakarta menjadi Pancasila final, memastikan kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang inklusif dan nasionalis. Penutup. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan kompromi politik di tengah situasi darurat kemerdekaan, dari BPUPKI yang merumuskan konsep awal melalui Piagam Jakarta hingga PPKI yang memfinalisasinya dalam Undang-Undang 1945. Pancasila berkembang menjadi fondasi negara yang menekankan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton.